Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Jadi yang akan dibahas pada materi kali ini tentang teknik sungai. Nah, pengertian pada umumnya sungai merupakan bagian terendah di permukaan bumi dalam bentuk alur memanjang dari sebelah hulu atau dan menuju ke sebelah hilir bawah. Maksudnya sungai ini tetap mencari bagian yang di titik rendah dari hulu sampai ke hilir bawah. Kemudian pernyataan secara umum, sungai merupakan sistem alur alam, dapat terdiri dari satu atau lebih alur yang bertemu atau bercabang. Nah, hal ini dibentuk secara alamiah. Ada yang berbentuk belokan, ada pula berbentuk kipas ataupun genangan air. Itu diakibatkan dari suatu sedimen yang terjadi akibat banjir. Next, ini adalah gambar penampungan sungai bagi pemanfaatan persawahan, wilayah Gorontalo adalah wilayah sungai dan kesatuan wilayah luasnya kurang dari 4.000 km. Nah, ini adalah proses aliran sungai atau yang disebut dengan das. Nah, ini daerah hulu das, kemudian batas topografi, kemudian sungai anak. Nah, ini daerah tengah das. Ini seperti digambar. Next. Nah, kemudian manfaat sungai. Manfaat sungai bagi penampungan air. Nah, manfaat sungai ada terdiri beberapa macam. Yang pertama, penampungan air, mengalirkan air ke hilir sebagai pembangkit listrik, kemudian pusat dari ekosistem, kemudian mencari nafkah, kemudian sumber bahan konsumsi, kemudian tempat rekreasi, lokasi relaksasi, kebutuhan sehari-hari, dan mencegah banjir. Nah, inilah salah satu contoh pemanfaatan sungai bagi pembangkit listrik tenaga air. Fungsinya bagi masyarakat dengan adanya pembangkit listrik tenaga air bisa menyadari ataupun bisa digunakan masyarakat untuk bagi pembangkit listrik. Kemudian ini adalah gambar mencari nafkah sebagai sumber bahan konsumsi. Nah, ini yang digunakan para nelayan ataupun para pencari nafkah di pinggiran sungai. Kemudian lanjut di manfaat kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak, sebagai tempat untuk mencuci kotoran, itu bisa saja. Kemudian rekayasa sungai. Rekayasa sungai mencakup 3 tipe kajian. Yang pertama, pengaturan saluran atau yang disebut dengan channel regulation. Salah satu maksud dan tujuan normalisasi adalah untuk keperluan navigasi atau pelayaran transportasi di sungai. Nah, ini digunakan sebagai alat untuk transportasi. Ini banyak terjadi di kota-kota besar, mungkin di
negara Indonesia itu aktivitasnya di daerah-daerah Sumatera atau Papua. Kemudian pengaturan debit weather discard regulation adalah curah hujan sepanjang tahun selalu berubah-ubah tergantung pada musim. Hal ini mempengaruhi banyak air yang mengalir di sungai. Maka untuk sungai-sungai yang terjadi debit sungai besar yaitu perbandingan debit maksimum dan minimum. Kemudian pengaturan debit atau pengaturan debit water diseregulasi. Pengaturan debit tersebut dengan pembangunan bendungan juga merupakan salah satu usaha dalam pengendalian banjir. Kemudian pengaturan muka air sungai. Pengaturan muka air sungai ini dimaksudkan untuk meninggikan muka air yang disebut dengan bendung. Adapun beberapa permasalahan sungai, yaitu pencemaran sungai, erosi sungai, sedimentasi banjir. Ini salah satu contoh permasalahan sungai, yaitu pencemaran sungai. Ini adalah bentuk permasalahan sungai yang terjadi akibat ulah manusia. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini, banyak tumpukan-tumpukan sampah yang dialiri ke sungai sehingganya aliran sungai tidak dapat berjalan lancar sampai ke hilir. Itu akan menyebabkan banjir. Sekian, terima kasih presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman atau kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.